Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan video saya kali ini menanggapi sebuah pertanyaan yang masuk ke WA dengan suara. Jadi begini pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya, air suci 1 ember ketika percikan air mustakmal, apakah air 1 ember itu jadi mustakmal? Soalnya kata teman saya jadi mustakmal. Terima kasih. Jadi begitu pertanyaannya. Maka di sini saya jawab sesuai apa yang ada di dalam kitab, baik di kitab Fathul Qarib, kitab Takrib, ataupun yang ada di dalam kitab At-Tahdzib Fikih Imam Syafi'i. Kalau teman Anda mengatakan bahwa air 1 ember kena percikan air wudhu, maka air 1 ember tersebut menjadi mustakmal, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu teman Anda itu dari mana referensinya dan bagaimana cara memahami kitabnya. Jadi saya pahami di kitab ini, yaitu di kitab Fathul Qarib, masalah air. Kita harus pahami dulu masalah air. Air itu ada air yang namanya thahirun mutahhirun. Air yang pertama adalah air thahirun mutahhirun, suci mensucikan. Ini disebut namanya air mutlak. Satu. Yang kedua, ada air itu ialah thahirun ghairu mutahhirin. Yang kedua, thahirun ghairu mutahhirin, suci namun tidak bisa mensucikan, yaitu air mustakmal. Yang ketiga, ada air mutaghayyir. Mutaghayyir ini ialah air yang berubah. Air yang berubah. Ada air najsun, air najis. Jadi kita pahami dulu, kalau masalah air, satu ada air thahirun mutahhirun, yaitu air mutlak. Yang kedua ialah air thahirun ghairu mutahhirin, ialah air yang suci namun tidak bisa mensucikan, itu namanya air mustakmal. Maka saya jawab di sini, air 1 ember, air 1 ember itu ialah masuk ke thahirun mutahhirun, air mutlak, selagi air 1 ember itu tidak terkena najis. Satu. Ketika air 1 ember kejatuhan atau kepercikan air mustakmal, apakah air 1 ember itu menjadi mustakmal?
maka air satu ember itu tidak menjadi mustakmal. Karena air mustakmal ketika masuk di air mutlak itu masuk ke mukhalid, campurnya air mutlak dengan air mustakmal itu ialah mukhalid, bercampur air mutlak dengan air mustakmal. Ketika bercampur maka kita larikan ke mutaghayyir. Ketika air mustakmal yang bercampur kepada air mutlak itu bisa merubah kemutlakan air satu ember itu, tidak. Kalau tidak merubah kemutlakan air suci, maka air mustakmal tidak bisa memustakmalkan air mutlak. Jadi air yang mustakmal apabila mercik jatuh pada air satu ember yang mutlak, maka air satu ember tersebut tidak menjadi mustakmal. Karena itu mukhalid, bercampurnya air yang mutlak dengan air mustakmal. Terkecuali kalau air mustakmal itu bisa merubah air mutlak, baru tidak bisa mensucikan. Ya. Untuk lebih jelasnya saya akan bacakan di kitab Tahdid. Ya. Di kitab Tahdid pada juz pertama, halaman 147. Di sini lebih jelas. Di sini ada keterangan walau waqa'a fil ma'i ma'un musta'malun au ma'u wirdin la raihata lahu au ma'in akhara la yukhalifu sifatuhu sifatal ma'i fa fihi wajhani. Walau waqa'a, andai kata jatuh fil ma'i, di dalam air, yaitu air mutlak, ma'un mustakmalun, yang jatuh itu ialah air mustakmal, au ma'u wirdin, atau yang jatuh itu air mawar, la raihata lahu, air mawar tersebut sudah tidak ada baunya, yaitu sudah tawar. Au ma'in akhara, atau benda yang cair yang lainnya, la yukhalifu sifatuhu sifatal ma'i, yang tidak bisa dibedakan sifatnya yang jatuh tersebut dengan sifatnya air, tidak bisa dibedakan. Fa fihi wajhani, maka terdapat dua wajah. Jadi apabila air mustakmal jatuh pada air mutlak sehingga tidak bisa dibedakan sifatnya, maka terdapat dua wajah. As-sahhuhuma, yang lebih ashah, huwa annal khalita in kana qadaran law kana lahu launun au ta'mun au rihun mukhalifun lil ma'i la ghalaba 'alal ma'i falam yajuzit tatahhuru bi wa in kana aqalla yajuzu. Menurut pendapat yang sahih, annal khalita, sesungguhnya yang mencampur itu ialah qadron, keruh. Sesuatu air yang keruh bercampur dengan air mutlak satu ember, atau air yang bercampur itu mempunyai warna, atau mempunyai rasa, atau mempunyai bau yang tidak bisa dibedakan bagi air mutlak,
maka la ghalaba 'alal ma'i, yang bercampur itu mengalahkan air, maka tidak boleh untuk bersuci. Jadi kalau yang bercampurnya itu banyak, sekalipun yang keruh atau yang mempunyai warna atau yang mempunyai rasa, yang bercampur dalam satu ember itu banyak, maka itu tidak boleh untuk bersuci. Bagaimana kalau yang bercampurnya itu sedikit? Wa in kana aqalla yajuzu. Apabila yang bercampur itu sedikit, yajuzu, boleh untuk bersuci, boleh untuk wudu, boleh untuk istinja. Itu pendapat yang sahih, pendapat yang pertama. Wasani, pendapat yang kedua, in kanal khalitu aksara minal ma'il mutlaqi aw mislihi lam yajuzi tatahhuru bihi wa in kana aqalla yajuzu. Pendapat yang kedua, apabila yang bercampurnya itu lebih banyak daripada air mutlak, air mutlaknya satu ember, yang bercampurnya lebih dari satu ember atau sama satu ember, au mislihi, atau sama-sama satu ember, lam yajuzit tatahuru, maka air tersebut tidak bisa untuk bersuci, tidak bisa untuk wudu, tidak bisa untuk istinja. Wa in kana aqalla yajuzu, apabila air mustakmal itu yang bercampurnya itu sedikit, air mutlaknya satu ember, air mustakmalnya itu cuma satu gelas, apalagi cuma sekedar percikan, berarti lebih sedikit, yajuzu, maka diperbolehkan air tersebut untuk wudu, untuk mandi besar, tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya, kalau umpama air satu ember kepercikan air wudu, maka air satu ember itu tidak menjadi mustakmal. Terus kalau yang menjadi mustakmal itu yang bagaimana? Jadi yang mustakmal ini sesuai keterangan, kalau air mutlaknya satu ember, air mustakmalnya lebih satu ember atau satu ember sama-sama satu ember, ketika bercampur maka air mutlak tersebut menjadi air mustakmal. Jadi itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, wallahu a'lam bishawab.